Aku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Dia, karena perbuatannya amat besar dan puji Hai, selamat pagi. namanya. Selamat hari Minggu Kak Halo. Regina. Selamat hari Minggu Kak Selamat Ririn, hari Kak Minggu Kak Lia. Ririn. Apa kabar? Baik, itu ngapain? Aku lagi santai. Lalu aku ingat bulan ini adalah awal Desember. Terus kalau awal Desember emang kenapa? Kita mau merayakan Hari hari Natal. kita merayakan Natal. Kak Ririn ingat Natal itu merayakan apa? Kelahiran Tuhan Yesus, Kak Regina, penuh dengan sukacita. Kak Lia juga pasti ingat kan? Iya dong. Adik-adik di rumah pasti juga ingat kan? Kita belum nyapa mereka. Oh Iya. Selamat pagi. Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar semua? Pasti semua dalam keadaan yang sehat. Dalam penyertaan Tuhan. Yaitu Kak Regina tadi mengingat, wah kita setiap bulan Desember merayakan Natal. Tapi ya sebenarnya sedih juga Natal tahun ini kita nggak bisa merayakan bersama-sama di gereja. Tapi yang penting Tuhan selalu menyertai kita. Iya. Kak Regina ingat Bu Maria, Ibu Tuhan Yesus yang mengalami hal yang luar biasa. Oh iya, sebelum Tuhan Yesus lahir kan Ibu Maria katanya didatangin malaikat. Benar. Oh, ada di Alkitab ya itu ya? Ada. Oh, oke. Tapi nanti adik-adik di rumah penasaran kan ceritanya gimana? Untuk itu tetap ikuti kebaktian kita ini. Dan hari ini spesial loh Kak Ririn, Kak Lia. Ya, kita ibadah di halaman gereja. Nah, Kangen gak sama gereja? Udah lama ya? Udah berbulan-bulan, berapa bulan ya? hampir 1 tahun, Wow, sudah 9 bulan. Mau 1 tahun. Dan ini halaman gereja, tempat kalian bermain, tempat yang paling favorit main sepak bola. Yeay. Nah, untuk itu kita bersama-sama sekarang memulai ibadah ini Kita mau nyanyi ya kan, lagu menyanyikan tentang hari ini matahari bersinar amat sangat terik, amat sangat cerah, dan kedengeran nih suara-suara burung yang berkicau, ya kan? Ya, adik-adik di rumah semua bangkit berdiri. Yuk kita sama-sama nyanyi. Nyanyikan matahari bersinar terang. Tepuk tangan, sukacita, senyumnya jangan lupa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Wah, hari ini benar-benar cerah loh, matahari bersinar, lihat deh. Ya Dan kan? ada kicauan burung. Iya. Wah, luar biasa penyertaan Tuhan di setiap hari-hari kita. Ya, Kita dan bangun pagi dengan udara yang sehat, udara yang bersyukur segar. selalu ya Betul. atas segalanya. Jadi ini kita harus buka kebaktian ini, kita harus doa dulu. Ya kan? Benar. Hari ini Kak Ririn yang akan doa ya? Oke. Mari kita Adik-adik, berdoa. kita mau buka ibadah kita mau doa, sikapnya bagaimana? Ayo. Tangan dilipat. Tangan dilipat, duduk Mata yang ditutup. rapi, mata ditutup. Kita siapkan hati, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami semua bersyukur kalau Tuhan bangunkan kami dalam keadaan sehat. Terima kasih untuk papa, mama, kakak, adik, seluruh keluarga kami. Dan terima kasih untuk hari yang baru, Tuhan menjaga kami dalam tidur kami. Dan pagi ini kami boleh berjumpa lagi untuk ibadah online. Kami mohon penyertaan-Mu Tuhan,
dari awal sampai akhirnya. Tuhan tolong jagai teman-teman kami semua yang mungkin saat ini tidak dapat ibadah dengan kami. Tuhan yang menjaga mereka juga. Kami serahkan doa kami di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, Kak Ririn, Kak Lia, aku mau tanya nih sama kalian. Misalnya kalian mendapat suatu tugas yang berat, kalian mengeluh apa enggak? Kak Ririn dulu deh. Kalau tugasnya berat, ya pasti Kak Regina berat, nggak masuk akal. Pokoknya Kak Ririn nggak mungkin lakuin. Ya Kak Ririn nggak mau lah. Kak Lia, gimana? Sama sih sebenarnya. Kalau berat itu suka pikir-pikir, aduh kok berat ya. Tapi kan kita diajarkan bahwa kalau kita punya tugas, kita bawa dalam doa, kita pasti bisa melewati walaupun berat loh ya. Walaupun Gitu nggak? sukar. Gitu nggak ya? Kak Ririn gitu Benar, nggak? Kak Ririn. Seperti halnya firman Tuhan kita hari ini yang nanti akan kita dengarkan, yang dialami oleh Ibu Maria. Oh, tentang apa ya? Tentang apa ya adik-adik ya? Ibu Maria itu adalah ibu Tuhan Yesus. Ibu Maria diberi tugas untuk mengandung Tuhan Yesus. Dan Ibu Maria itu mengandung karena kuasa Roh Kudus. Roh Kudus. Dan itu bukan hal yang mudah. Ya. Memang sebenarnya luar biasa dipilih oleh Allah Bapa. Tapi ada masa-masa Ibu Maria mengalami hal-hal yang berat, hal-hal yang susah yang harus dilewati. Tapi kok setahu Kak Lia ya, Ibu Maria itu taat. Jadi dapat disampaikan oleh malaikat. Kemudian dia akan tetap taat, tetap menjalankan apa yang dilakukan. Karena apa ya? Pasti karena dia percaya Tuhan Yesus menyertai Kak Lia. Benar. Bersama Tuhan Yesus, Bu Maria Kita percaya bisa melakukan hal-hal yang hebat. Kita punya lagunya loh, ya kan? Apa lagunya? Yo, Kak Ririn yang biasanya ngajarin kan? Bersama Yesus. Adik-adik juga bisa ya, lagu mau bersama nyanyi Yesus bareng-bareng lakukan ya, perkara bersama yang Yesus besar. lakukan perkara besar. Oke. Ayo berdiri semua yang di rumah. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, dia menyembuhkan, dia menguduskan, dia membenarkan, dia raja segala raja. Satu kali lagi ya. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, dia menyembuhkan, dia menguduskan, dia membenarkan, dia raja segala raja. Adik-adik, seperti lagu yang kita nyanyikan tadi, bahwa bersama Yesus kita bisa melakukan hal-hal yang besar. Nah, hari ini seperti dijanjikan tadi, kita mau dengar firman tentang Maria yang mendapat tugas yang didatangi oleh malaikat, bahwa ada sesuatu yang akan dijalani oleh Maria dan dia melakukannya dengan taat. Kita baca firmannya ya. Oke. Tapi sebelumnya kita doa dulu, ya. Yuk kita doa dulu. Siapkan Alkitabnya. Kalau sudah siap Alkitabnya, duduk yang manis, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu yang kudus Bapa.
Terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk penyertaan-Mu, terima kasih untuk pujian yang sudah boleh kami naikkan. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu, kiranya Bapa mau menjamah hati dan pikiran kami, membersihkan dan menguduskannya, sehingga apa yang kami baca, kami boleh mengerti akan arti dari firman yang kami baca nanti. Terima kasih Bapa, berbicara pada kami, untuk kami boleh semakin hari semakin taat, semakin mengerti akan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, urapi kami dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Yuk, hari ini kita mau baca dari Lukas 1. Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Sudah ketemu? Lukas ada di Perjanjian Baru. Sudah ya, kita baca sama-sama ya. Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu." Lalu malaikat itu meninggalkannya. Wah, luar biasa bacaan firman Tuhan hari ini ya, di mana Ibu Maria itu seorang manusia biasa, tapi dia dipilih oleh Allah untuk mengandung bayi Yesus. Ya, jadi malaikat itu khusus dikirim untuk bertemu Ibu Maria untuk menyampaikan kabar sukacita bahwa Ibu Maria akan mengandung bayi yang penuh dengan kuasa Roh Kudus. Nah, tapi apa ya yang bikin kita jadi kok Ibu Maria kayaknya takut ya, walaupun tetap taat. Padahal mengandung bayi Yesus itu suatu hal yang luar biasa, apalagi tahu bahwa anak yang akan lahir itu adalah seorang juru selamat. Wah, Ibu Maria pasti luar biasa, dia merasa Tuhan sudah memilihnya. Tetapi ada sesuatu yang membuat Ibu Maria menjadi takut. Kenapa ya? Kak Ririn tahu kenapa kok sampai Ibu Maria itu jadi takut? Apa ya Kak Regina ya? Apa karena itu suatu tugas yang mustahil? Sebenarnya sih iya, tapi yang paling utama itu pada saat itu Ibu Maria itu seperti di firman dikatakan Ibu Maria belum bersuami. Dia baru bertunangan, Nah, belum menikah Kak Ririn dengan Yusuf. Nah, dengan Bapak Yusuf tuh dia belum menikah. Dan saat itu kalau dia
mengandung, pasti bagaimana orang-orang di sekitarnya melihatnya. Tapi apa mungkin Kak Regina, Kalia masih bertunangan, belum menikah, tiba-tiba malaikat datang bilang, Maria, nanti kamu melahirkan bayi Yesus loh. Nah, Nggak itulah mungkin. kuasa Roh Kudus, kuasa Tuhan. Ya, Makanya Maria didatengin sama malaikat karena itu misi yang benar-benar khusus yang luar biasa. itu bukan seperti wanita pada umumnya ketika mengandung. Ibu Maria itu mengandung karena kuasa Roh Kudus. Oleh karena itu, Ibu Maria berkata, jadilah menurut Nah, perkataanmu. Dia jadi percaya. walaupun susah ya, walaupun hal itu berat, tapi Ibu Maria tetap taat, tetap percaya bahwa kalau Ibu Maria tetap setia kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan yang terbaik buat dia. Benar, dan dia percaya kalau Tuhan sudah menetapkan itu, Tuhan pasti akan selalu menyertai. Seperti tadi kita nyanyikan, bersama Yesus kita lakukan perkara yang besar. Demikian juga halnya dengan adik-adik di rumah ya Kak Lia ya. Nah, adik-adik di rumah kalau ada masalah, kalau ada persoalan yang susah, tetaplah berdoa dan tetap percaya kalau Tuhan akan selalu beserta, akan selalu menjaga, dan akan selalu menyampaikan hal-hal yang baik dalam kehidupan kalian. Benar, Begitu ya Kak Ririn ya? benar. Seperti masa-masa sekarang kita sudah lama nggak bisa beribadah secara bersama di gereja. Tapi kita tetap Tuhan pelihara, kita tetap dalam keadaan yang Sehat, penuh sukacita karena percaya Tuhan Yesus bersama kita. Tuhan Yesus selalu menyertai kita dan kita tetap taat walaupun dalam keadaan yang sukar. Jadi kita belajar dari Ibu Maria bahwa tetap percaya, tetap taat, Tuhan akan menyertai dan melewati segala masalah seberat apapun Tuhan itu dengan pasti baik. Tuhan yang akan sertai. menyertai. Ya Kita kan? hanya perlu berdoa dan rajin membaca Firman Alkitab. Tuhan. Jangan lupa setiap saat, setiap waktu kita jangan lupa untuk selalu memuji nama Tuhan. Mari adik-adik semua untuk mengaminkan firman Tuhan hari ini kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk segala anugerah-Mu, untuk penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Melalui papa mama kami dan seluruh keluarga besar kami, Engkau telah sertai dan lindungi kami semua dalam keadaan sehat. Terima kasih Tuhan, dan saat ini melalui firman Tuhan hari ini kami bersyukur, berterima kasih karena Bapa sudah mengirimkan Tuhan Yesus ke dunia untuk menyelamatkan manusia kita semua yang berdosa. Biarlah kami mau belajar seperti Ibu Maria. Meskipun dalam keadaan sulit, dalam keadaan sukar, tetap percaya bahwa Tuhan selalu menyertainya. Dan kiranya Tuhan sertai anak-anak semua dalam segala aktivitasnya, sekolahnya. Berkati mereka semua, papa mama juga, seluruh keluarga besar dalam keadaan sehat, tak kurang dari suatu apapun. Kami mau belajar taat, kami mau belajar setia, dan kami percaya bersama Engkau kami tak akan sendirian. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk segala anugerah-Mu, dan kami mohon pertolongan-Mu, penyertaan-Mu untuk hari-hari kami selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, untuk aktivitas minggu ini, untuk yang kelas kecil, kalian bisa minta tolong papa mama untuk menggambar malaikat seperti ini. Biarlah kita selalu ingat Tuhan mengutus malaikat Gabriel mendatangi Ibu Maria untuk memberitakan kabar sukacita. Setelah kalian warnai, di belakang ini kalian bisa potong sedotan 2, ya, kalian tempel, bisa pakai double tape. Kalian tempel lalu kalian beri benang. Seperti ini. Untuk apa benang ya? Nah, nanti malaikat ini bisa naik dan turun. Nah, ya seperti ini. Dan biarlah kita ingat bahwa kelahiran Tuhan Yesus membawa kabar sukacita. Kalau untuk kelas besar kali ya. Buat yang kelas besar, kita ada ayat hafalan dan nanti minggu depan
dihafalkan juga ya. Selama 1 minggu ini dihafalin deh, pasti minggu depan hafal. Oke? Ayat hafalannya diambil dari Lukas 1. Lukas 1 ayat 38a. Lukas 1 ayat 38a. Dapat dari Alkitab? Oke, kita baca sama-sama. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah kepadaku menurut perkataanmu." Satu kali lagi ya. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu." Gampang kan? Jadi harus hafal, oke? Tak terasa ibadah online kita sudah Hampir selesai. selesai. Adik-adik tetap percaya Tuhan selalu menyertai dan tetap taat untuk menjalankan perintah Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Taat tetap kepada- percaya ya. Karena kalau kita tetap percaya, tetap taat, Tuhan Yesus pasti menyertai. Jadi apapun yang kita lewati pasti bisa kita jalani. Walaupun berat, tapi pasti bisa. Dan ya. walaupun adik-adik masih kecil, belajar taat untuk menjalankan tugas pekerjaan yang harus dikerjakan. Oke, kita mau nyanyi satu buah lagu sebelum kita mengakhiri ibadah ini. Lagunya apa, Kak Ririn? Pokoknya intinya itu ya, kita itu adalah pekerja Kristus yang luar biasa. Meskipun kita masih kecil. Oke. Kita nyanyi sama-sama. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, la la la, Yesusku luar biasa. La la la, Dia raja segala raja. La la la, memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata. La la la, aku dipakai olehnya. La la la, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sekali lagi ya. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, la la la, Yesusku luar biasa. La la la, Dia raja segala raja. La la la, memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata. La la la, aku dipakai olehnya. La la la, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Wah, luar biasa ya menjadi pekerja Yesus Pekerja yang Kristus yang mulia, mulia. pekerja Kristus yang mulia. Wah, luar biasa. Oke, hati-hati, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah ini. Kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah sertai kami untuk ibadah online meskipun adik-adik di rumah masing-masing bersama keluarga, Kak Ririn, Kak Lia, Kak Regina, adik-adik gereja, tapi kami percaya kuasa Tuhan selalu menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan tetap lindungi sertai kami. Apapun yang kami kerjakan, biarlah kami semua selalu taat dan setia kepadamu. Dan kembalikan kami untuk beribadah online bersama kembali minggu depan, dan hari-hari kami selanjutnya kami serahkan dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Amin. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu adik-adik. Sehat Sampai selalu. ketemu lagi. Tuhan Tuhan Yesus Yesus memberkati. memberkati. Bye-bye.